Halo penggemar dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Artupida. Ini merupakan video spesial karena video ini merupakan rangkaian dari penutup video review dari challenge Artububurit, dimana challenge Artububurit merupakan challenge menggambar selama 30 hari berturut-turut non-stop. Dan setiap hari saya memberikan tema untuk kalian visualisasikan sesuai dengan imajinasi kalian. Di video ini saya nggak cuma akan nge-review, karena ini video yang spesial, saya nggak akan cuma nge-review tapi juga sambil saya redraw karya kalian. Saya akan gambar kira-kira bagusnya seperti apa gitu ya. Tentu saja kalau saya di sini ngeredraw ya dengan alat digital, karena kalau misalnya saya harus menggunakan alat tradisional ya sangat sulit sekali. Jika ini pertama kalinya kalian di sini, kalian pemula dalam menggambar, kalian pengen tahu banyak hal seputar menggambar, lalu kalian pengen belajar gambar yang benar, kan bisa mulai dengan menekan tombol subscribe, aktifkan tombol belnya. Jangan lupa share teman-teman kalian. Jika kalian merasa video ini berguna untuk kalian, tekan jempol ke atas, tinggalkan komentar. Kita diskusi, kita jadikan channel Artupida ini menjadi komunitas gambar yang positif. Let's go. Oke, untuk review kali ini saya akan mencoba review gambar kalian yang bertema raksasa. Di sini kita bisa lihat kalian menggambarkan raksasa, dan review yang pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita menggambar raksasa, sebenarnya ini challenge-nya adalah bagaimana kalian menunjukkan sesuatu itu terlihat besar. Nah, tipsnya dari saya adalah bagaimana caranya biar dia terlihat besar adalah satu, dari angle. Di sini saya nomor satu, saya ubah angle-nya biar kita itu seolah-olah melihat karakter itu tuh seolah-olah dari bawah. Itu dengan seperti itu otomatis kita membuat objek yang kita gambar itu seolah-olah menjadi besar. Tips dari membuat raksasa ini sebenarnya saya pengen kalian belajar hal-hal seperti itu. Challenge ini nggak cuma kalian ikut serta tapi juga belajar. Nah, selain itu kita perlu ngasih perbandingan. Kayak contoh di sini saya kasih gambar orang kecil. Kita bisa ngasih perbandingan bahwa oh, orang itu gedenya segini loh. Nah, dengan seperti itu kita akan membuat seolah-olah karakter yang kita buat itu menjadi raksasa besar sekali. Untuk challenge kali ini saya mencoba untuk pendekatan painting ya. Jadi saya sedikit kasih painting biar ada value-nya. Nomor satu yang saya implementasikan dulu ini adalah saya coba kasih shadow dulu ya. Sebenarnya untuk kalau mau bikin painting itu dari mana dulu, sebenarnya gak ada aturan bakunya. Kalian bebas saja sebenarnya. Kalian bisa mulai dari mana aja. Yang jelas kalian mulai dari mana yang membuat kalian nyaman. Tapi di sini kalian bisa juga ikutin cara saya. Contoh, saya dari shading dulu. Saya tentukan bayangannya di mana dulu, baru saya kasih blocking. Nah, buat kalian yang penasaran, saya nge-review gambar kalian itu menggunakan apa? Ini dia. Saya menggunakan Lenovo Yoga 9e, dimana Yoga ini udah menggunakan Intel Evo platformnya. Nah, ini enaknya adalah ketika saya nge-review, saya bisa langsung gambar di sini nih. Ini nih, modenya ini cukup enak ya. Nih, kita bisa ngetik seperti ini nih, bisa ngetik, tapi juga bisa seperti ini. Lipat-lipat dengan cara apapun, dilipat-lipat dengan bentuk seperti ini juga masih bisa buat gambar. Jadi saya suka karena seperti ini ya. Nah, paling enak lagi ada di sini, di bagian atas ini ada pennya. Ini feel-nya itu sangat enak sekali, sangat natural. Jadi cukup enak sebenarnya, kayak menggunakan grafik tablet atau menggunakan pensil. Ini mirip rasanya, nggak semirip banget sama pensil, tapi ini cukup enak sekali. Keunikannya adalah pena ini ketika dimasukkan lagi di sini dia akan langsung ngecas. Ini fiturnya namanya GarageBand. Keren pokoknya. Teknik yang saya kerjakan ini sering disebut sebagai grayscale painting sebenarnya. Nah, grayscale painting ini juga sebenarnya nggak cuma ada di digital ya, sebenarnya di cat air, di akrilik dan sebagainya juga ada teknik seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini saya membuat value gelap terang dulu sebelum saya mewarnai. Warnanya juga saya nggak akan rumit-rumit karena waktunya terbatas, dan biar lebih menonjolkan ukurannya, saya coba manusianya atau perbandingannya saya buat lebih kontras lagi. Warnanya saya buat lebih gelap lagi. Nah, sekaligus saya coba kasih kabut-kabut biar terasa jaraknya ya, ada distance-nya. Lalu berikutnya kita tinggal kasih warna-warna nih. Untuk warna sih kalian bebas pakai cara apapun. Di sini saya menggunakan layer warna, langsung di blok gitu aja, pakai mode warna. Nah, buat kalian yang pengen belajar grayscale atau pengen belajar digital painting, saya sarankan belajar dari grayscale painting itu dulu. Tapi sekali lagi itu kalau misalnya kalian ngerasa cocok. Tapi kalau kalian ngerasa nggak cocok, kalian bang, saya lebih seneng gambar itu langsung aja. Ya nggak apa-apa. Gambar itu tentang kenyamanan ya. Jangan mentang-mentang
kalian nggak suka terus kalian lakukan, itu percuma. Lama-lama kalian malah nggak jadi produktif. Dan kalian bisa lihat di sini perbandingan before afternya ya. Semoga ini berguna buat kalian. Oke, saya akan cerita lagi salah satunya mengapa saya menyukai Lenovo Yoga 9i. Ini adalah adanya speaker. Nih speaker di sini. Ini speakernya udah menggunakan Dolby Atmos. Ini keren banget ya, untuk laptop sekecil ini udah pakai Dolby Atmos, ini keren. Dan dia bisa muter guys. Dia bisa menyesuaikan arahnya. Dia bisa muter di sininya nih. Jadi dia bisa, sebutannya itu rotating soundbar. Ini enak buat kalau misalnya sambil gambar, sambil dengerin musik, atau sambil lihat channel Artupida ya. Oke, tema kedua dengan tema raksasa, ini dengan ular ya. Nah, di sini udah bagusnya adalah udah ada skalanya. Jadi ada orang kecil di bawah itu cukup membuat ini jadi terasa besar sekali. Cuma ini ularnya mungkin perlu dibuat lebih besar, lebih apa ya? Lebih serem lagi ya. Saya coba akan review, saya akan coba redraw dan akan membuat ular ini menjadi sedikit lebih serem lagi. Sekaligus komposisinya sebenarnya ini kurang bagus karena posisi orangnya itu terlalu di bawah. Jadi ada hukum namanya itu rule of third. Kalau kalian belajar komposisi ada namanya rule of third. Itu kalian harus menempatkan objek itu di sepertiga. Orangnya saya akan naikin, kepala ularnya itu udah pas sih sebenarnya. Jadi saya tempatkan di situ aja. Nah, saya sketch dulu untuk sebelum saya painting intinya. Nah, orangnya nanti akan saya naikin sedikit biar memenuhi dari rule of third itu ya, biar pas. Nah, ini ularnya saya sketch dulu. Dan untuk warnanya sih saya nggak akan jauh-jauh dari ini. Saya tetap akan menggunakan warna dari yang sudah kalian gambar. Cuma saya mengubah komposisinya aja. Nah, di sini saya menggunakan brush bullet. Nggak brush aneh-aneh. Jadi painting itu kalau bisa kalian pakai brush yang kalian punya dulu aja. Nggak usah belum apa-apa udah kalian pakai custom brush gitu. Itu nanti aja. Gambar itu sama aja. Kalian kalau cuma tergantung sama custom brush, kalian jadi tukang edit foto sebenarnya. Kalian jadi kayak tukang edit gambar, bukan ilustrator. Ilustrator itu menggambarkan apa yang kalian pikirkan dengan cara apapun ya. Jadi di sini saya coba ubah posenya biar lebih dinamis. Karena kan kalau cuma gini nih rasanya kaku ya. Jadi saya ubah agak dinamis biar agak sedikit berbelok gitu ya. Mana? Saya ada ular-ularan nggak ya? Saya ada dinosaurus sih. Kayak ini kan juga sebenarnya dia agak sedikit miring-miring kan. Nah, ini seperti itu. Ularnya saya bikin lebih bergoyang-goyang, lebih gitu ya, biar rasanya kayak mau menyerang gitu loh, mau shot gitu. Jadi awannya juga saya sedikit warnanya sedikit ubah karena awannya terlalu berlebihan ininya ya. Apa tuh namanya tuh? Langit, awannya itu terlalu kebanyakan tadi. Jadi sebenarnya kalau kalian bikin awan itu jangan terlalu banyak. Langit itu kan yang warna biru yang jauh. Awan itu yang bergerombol-gerombol itu kalau bisa jangan terlalu jauh. Dan mohon maaf ya guys, Mohon maaf kalau misalnya hidung saya agak seperti ini karena pilek habis vaksin. Jadi saya itu kemarin habis vaksin booster, jadinya agak sakit beberapa hari. Nah, itu kalian bisa lihat orangnya di bawah. Saya masih pertahankan ya karena itu cukup bagus posisinya, bentuknya juga. Nah, kalian bisa lihat di sini before afternya. Semoga tips ini berguna buat kalian ya. Kalian bisa langsung praktekkan di rumah. Ini saya coba ganti warnanya lagi. Saya coba kasih warnanya biar nggak terlalu tinggi saturasinya. Saya ganti-ganti warnanya biar lebih terasa God of War gitu ya, coklat-coklat gitu. Karena saya cukup penggemar God of War. Buat kalian yang pernah namatin God of War, angkat tangan ya. Semangat! Oh iya, enaknya lagi Lenovo 9i ini udah dilengkapi dengan Microsoft Office Home and Student 2019. Jadi free langsung di sini, bonus dan tentu saja asli dan berlaku seumur hidup. Keren nggak tuh? Oke, untuk review berikutnya saya akan lebih review dari sisi anatomi. Jadi ada gambar kalian yang kebetulan temanya adalah patung, dan ini patung dewa-dewa gitu ya. Saya ingat ini jadi inget apa tuh? Apa tuh yang item-item gitu yang saya lupa sih. Pokoknya Guns. Ada manga namanya Guns, ada animasi juga. Itu keren banget. Itu ada patung-patung kayak gini. Ini mengingatkan saya akan kayak gitu. Nah, untuk anatominya di sini sekilas dilihat langsung saya bisa tahu ini proporsinya kurang tepat. Jadi kayak panjang tangannya, arah gerakan badannya itu kurang tepat. Jadi di sini saya coba bongkar dulu, saya coba balik lagi biar saya ketahuan ini proporsinya udah bener atau belum. Di sini ketahuan tangannya kurang ke kiri. Jadi kalau tips dari saya, kalau misalnya kalian pengen ngecek proporsi sebuah gambar kan bisa di flip. Nah, apakah proporsi yang saya buat ini udah bener? Belum tentu, karena nanti sehari lagi saya lihat itu bisa aja ada yang salah. Jadi itu hal wajar ya kalau misalnya kalian lagi gambar, terus misalnya kalian udah merasa ini bagus banget, terus besoknya kalian lihat jadi jelek gitu, itu wajar banget. Saya selalu mengalaminya setiap saat, bahkan hingga hari ini.
Nanti saya lihat gambar saya sendiri ini, saya lihat besok itu misalnya, pas bikin sih kayaknya rasanya paling keren banget gitu. Tapi begitu pas besoknya lihat, ini kok salah deh, kayak proporsinya kurang oke gitu. Itu tetap ada terus. Jadi saran saya adalah udah gambarnya semaksimalnya, salah nggak apa-apa. Karena sampai sekarang pun saya juga sering salah, walaupun saya udah tahu banyak hal. Nah di sini ototnya saya coba buat karena memang saya seneng gambar otot, jadi seru gambar otot seperti ini. Nah ini otot namanya pektoral. Otot pektoral ini penting untuk kita membuatnya hati-hati. Ini otot yang kayak sisik itu di sini, itu kalian bikinnya jangan berlebihan ya, dan harus dibikin. Jangan nggak di sini. Ini kayak ada kayak silang-silang gitu, itu jangan lupa dibikin. Pastikan kalian bikin. Itu otot namanya serratus anterior. Nah serratus anterior itu dia nyambung ke six pack. Oke, dan six pack itu kalian mau sit up sampai 1000 kali nggak akan muncul six packnya ya. Six pack itu karena body fat. Jadi kalau mau kalian biar badannya six pack, itu kalian kurangi gorengan, kurangi minyak, gula, garam, udah pasti six pack. Itu tips biar kalian bisa menggambar six pack di perut kalian ya. Dan sekaligus ini saya kasih shading biar kalian bisa lihat ototnya biar lebih terasa gitu ya. Ototnya biar lebih terasa, dan ini lebih jadinya kok malah mirip ini ya. Apa tuh kayak One Punch Man yang puri-puri prisoner, puri-puri prisoner itu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini perbandingannya antara sebelum dan sesudahnya ya. Kalian bisa lihat, semoga tips yang saya berikan ini bisa berguna untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap kalian jangan takut salah, jangan takut bikin karya. Oke, tetap berjuang, tetap menggambar, salam umat gambar.